Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat sedikit saya simpulkan di dua kajian. Yang pertama kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Tadi Kiai Haji Miftah telah membacakan tentang pasal mengenai sholat berjamaah, bagaimana syarat-syarat sahnya berjamaah, dan tadi juga dijelaskan bahwa ketika berjamaah itu misalnya ketika di luar tidak boleh lebih daripada 300 ziro. Kalau 1 ziro itu sekitar 40 cm. Berarti kalau di luar jaraknya berarti sekitar 2700 cm atau kurang lebih 30 meter. Dan kila Nabi Adam itu 60 ziro, kira-kira 30 meter. Nah kemudian tadi yang kedua juga masih bab sholat, kitab Bidayatul Hidayah. Kiai Haji Hanifi telah membahas tentang bab adab berjamaah seperti bab Jumat. Seperti diantaranya kalau disebutkan terlalu banyak. Ada 7 yang saya ambil satu diantaranya itu adalah wala tamurru baina aydihim wa hum yusallun. Ya ini biasanya anak-anak itu banyak yang berlarian atau orang-orang awam suka ada yang lewat di depan orang yang sholat. Mungkin ini perlu ditegaskan karena tadi ada sebuah hadis yang mengatakan lebih baik kita itu menunggu bahkan diam daripada lewat di depan orang yang sholat. Ayatifa arba'ina, lebih baik menunggu 40 apa? Nah catatannya tadi tidak dijelaskan 40 hari, 40 tahun, tapi menurut kitab Bidayatul Hidayah tahqiqan dari Sayyid Al-Habib Idrus Al-Segaf, salah seorang ulama alumni dari Al-Azhar, beliau menukil dari kitab Sahih Bukhari, la adri, tidak tahu, aqala arba'ina yauman aw syahran aw sanah, tidak tahu kita itu nunggu 40 hari, 40 bulan atau 40 tahun. Penting mah purah lewat di hadapan zaman sholat gitu. Nah itu diantara salah satu adabnya. Mungkin barangkali dari para hadirin, para kiai, para ustaz, mungkin ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau menjelaskan, tidak apa-apa. Ada yang mau berbeda surah, tidak apa-apa. Ya, maka dibuka sesi musyawarah tanya jawab. Yang paling belakang dulu, dari Garawangi gitu. Dari Karangtawang. Tiga dulu. Iya. Nah ini cekap Pak, nggak pengen cekap. Ayo lah. Baik Pak. Iya jadi Dari Awi. Itu Garawangi. Asep. Oh Pak. Jarang-jarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perkenalan dan misalnya. Apunten sadetik sanes badhe naros dicipuri. Nanging periogi penjelasan perkawis dina Fathul Qorib tadi. Tadi sah ngamamung sepertos kan kodo itu silakan sampai sangat penting saya jenis gitu. Kecuali ngamamung kanu mayit. Sebagai masjid kuring dari maksah itu kan umum gitu. Maksudnya kumaha lamun orang terang bahwa ada menuju sholat kodo. Nah orang karena dengan sah itu orang ikut pakai kadinya ada lebih kumaha. Punten penjelasan kita anu Lampung lebih di tadi. Betul.
Agak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten abdi lebih dekat. Punten harus berkaitan berkaitan sareng sholat Jumat menawi tadi dijelaskan Bapak Haji. Menawi kumaha hukumna sholat Jumat anu diayakeun di sakola. Nah, kalau besar diabdikan aya sakola aya santri anu sakolana di luar. Sakolana di luar eten satrap abdi kan dina kitab fikih menawi biasa dilareskeun kan nyandong anu kriteria anu sholat Jumat teh aya nu mukimin, mustautin sareng musafir. Nah, eta di sakolahan setelah abdi statusna sadaya siswa eta teh sareng guru-guru manawi seueur anu sanes mustautin gitu. Nah, eta kumaha hukumna soalna seueur anu aya sakola anu ngedegkeun Jumatan di sakola. Nah, itu hukumnya terus kumaha kami nyodok sina kita naon menawi kitu bae cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia jauh kan di situ. Baik namanya kebayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumaros perkawis tadi bahasan berjamaah kan. Di luar materi tapi aya korelasina perkawis lantai mimbar masjid anu diluhurkeun kumaha hukumna eta kahiji tes referensina dina kitab naon. Anu kadua nyaeta tadi disebutkeun tiasa berjamaah imam sareng makmum maksimal 300 hastanya. Nah, ukuran 300 hasta lamun meter ter lajeng dengan syarat kenging aya hail penghalang. Seseueurna ayeuna masjid sareng lapangan teh sok dibatas ku pager tak kumaha perkas pager eta apakah ngajantenkeun hail atau kitu teh. Terus anu katilu tadi bahasan Kang Haji Arifin bahas tentang nyaeta sunnah bahkan dianjurkeun pun tahiyatan masjid. Tapi ketika terpepet upami khutbah nantos pada akhir bios keneh ngadeg. Tak kumaha upami ayeuna dongkap ka masjid pas adzan nah kedah ngadeg atanapi nah langsung ngalaksanakeun. Bing sampai ningali ketika ada teh ngaladeg bae gitu tahiyat masjid gitu. Mana eta atur. Alhamdulillah ada 3 penanya. Penanya pertama mengenai sholat berjamaah. Maka kayak ini perkawis masalah kodok. Jadi jalmi anu berjamaah teh tepang sholat sama anjeunna nuju sholat kodok. Tapi agar kena jamaah yang makmum, pedah hoyong makmum, pedah hoyong jamaah. Temuan bagi tadi dina ieu redaksina aya. Di payasihu ibtida'ul mufarrid bil mutanafil. Jadi sah.
ngamakmuna jalmi anu sholat fardu bil mutanafil ka jalmi anu nuju sholat sunat. Berarti jalmi anu nuju sholat ada anu kodok. Nah, tadi anu sholatna panjang teu kanu kodok gitu. Janten sanaos urang terang teu sawios-wios. Teu sawios-wios. Janten umpama kata urang sama berjamaah maka itu aya terang bahwa eta nuju badi ya. Itu teu sawios-wios. Bahkan tapi urang nuju sholat ada nuju sholat kodok. Terang kata ada nuju tos sholat berjamaah. Terang bahwa eta jalmi nuju kodok. Itu teu sawios-wios sah. Walaupun terang. Jadi dia sah. Yang penting mah sama begitu. Jadi kada sadar nih semua. Jadi tata sarana gitu ya. Kada sapi. Kecuali anu tata sarana bentar seperti tadi makin aku umpami sholat musuh itu dalam satu rakaat itu 2 kali maos Fatihah, 2 kali ruku, 2 kali itidal. Apalagi umpami sholat jenazah kan teu aya rukuan, teu aya itidalan, teu aya sujud misalkan ada yang urang paling ngikut-ngikutina sesat. Jadi umpami yang sesat tidak pada saat. Kedua, sholat Jumat di sekolah atau di kampus. Sebenarnya pertanyaan ini sudah pernah ditanyakan dulu ya. Jadi untuk sholat Jumat di sekolah atau di kampus kesimpulannya itu boleh. Tapi walau menurut kaul yang lebih sahih, lebih asal itu tidak bisa. Tapi kalau menurut kaul dalam kitab Al-Majmu itu yang paling sahih itu yang paling benar itu sebenarnya tidak sah. Tapi kan muqabilul asal tetap ada yang perbolehkan. Ya, itu. Karena hukumnya itu disamakan. Karena orang yang sholat tetap wajib sholat, tetap wajib Jumatan. Itu aja kesimpulannya. Wahal tan aqidu bimuqimin ghairu mustawdinin fihi wajhani. Jadi ada 2 wajah. Qala Abu Ali bin Abi Hurairah tan aqidu bihi li'annahu talzamuhu al-jum'ah. Jadi menurut Imam Abu Ali bin Abi Hurairah, orang yang mukim ghairu mustawdin itu tetap wajib sholat Jumat. Itu hukumnya kalau mustawdin, hukumnya seperti mustawdin. Ya, karena orang yang para pelajar itu tetap wajib sholat. Beda jeung demo barunya. Nabi sakit abdi janten soalnya Imam Syafi'i kan antara syarat ayat kayak basi al masjid ya lalu masjid namwa begitu ayat bahasa gitu. Jadi ulah ta'addud Jumat selagi masjid namwa gitu kecuali lamun masjid termuat. Dari surah muat masjid dina kitab Yaqutin Nafis lamun jalma sadesa kumpul rijalan wanisaan wasubyanan kabeh di penduduk 5.000 di 3.000 di seta ka masjidnya asup teu gitu maksudnya gitu ya bahasa masjid teh lamun masjid muat berarti lamun masjid sakieu jalma sadesa ge masuk maka ngambil dina muqabil eta ge sesah salat di sekolah dina sekolah di pesantren rumah sakit itu lebih aman ya kita diakutin namanya ayat jadinya dijelaskan maksudna lamun masjidna pinuh teh lain pinuh secara berkuat tapi berpaling maksudnya itu eta lebih terus katilu cek ahli kajian daripada itu sholat tapi ayah nuan mau gitu kan tadi daripada tubuh saya nama ayah namun kurang tadi sakit waduh
repotnya soal di rumah. Jadi geus kembali ke kaseduhan, tapi tetap kudu aya coretan. Nu katilu nyaeta masalah lantai mimbar masjid yang ditinggikan. Mimbar masjidnya imam diluhurkeun gitu. Mihrab. Jadi masalah mauting, masalah tempat imam. Mana kan sana seperti Pilih di mana? oh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal muslahnya, kayak keterangan waktu muin, teh sunnah maka kita tahu. Kayak waktu muin, penggunaan muslah jadi tidak Misalnya, ya sebenarnya Jadi menurut kesepakatan tadi ada di dalam anak, mungkin nanti bisa dicari buka. Jadi sunnah Pak. Yang kedua, boleh berjamaah dengan maksimal batas 300 ziro. Nah, 300 ziro itu untuk di luar, yang itu di luar. Kalaupun di dalam, misalnya karena masjidnya luas, jika masjid Bandung, masjid Istiqlal, hampir ratusan kilo, itu kalau di dalam masjid nggak apa-apa. Ini kalau di luar. Nah sekarang kita akan ukuran mungkin hailnya berapa meter atau ukurannya berapa. Sekalian aja yang terakhir mungkin apakah masih disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid ketika adzan atau ketika adzan ada yang sholat bentuknya bagaimana? Gitu lah. Tidak hanya sholat tahiyatul masjid mungkin. jarak 300 zero itu per meternya berapa cm? Dirok itu umpama mayoritas ulama satu dirok itu 48 cm. Umpami menurut Imam Nawawi 44,7 cm. Umpami Imam Rafi'i 44,8. Umpami versi Ahmad Hasan Al-Misri itu 44,1. Jangan di sana rata-rata 45 cm itu dirok al-muqtadir. Jadi versi mayoritas ulama 48 cm. Jangan kira beratos kira langsung 140 kilometeran 140 meter umpamanya kilo teh 140 cm 140 meter 140 meter. Nah itu jangan itu umpami di luar masjid, umpami di luar masjid. Umpami di masjid, itu walaupun 1 kilometer bahkan umpamakan masjid itu 2 kilo katanya. Jadi imamnya dibalik dia, makmumnya dibalik itu jarak antara imam sareng teh aya 1 kilometer eta ke aya ukuran sahabat. Nah terus tadi sekalian masalah hadir itu maksudnya umpami di luar masjid. Umpami di masjid mah aya istilah izbiro ya. Nah, jadi istilah inkitab izbiro itu jadi maksudnya kalau inkitab izbiro itu jadi umpama bareng imam teh kada mundur heula tapi kada
belok heula itu umpami di masjidna teu aya syarat. Satu masjid itu walaupun berbeda bangunan atau asalkan satu masjid itu tetap sah. Jadi umpamanya mereka imam sholat maka sudah umur ngadamel loteng itu kan mereka imam terkadang. Sementara rata-rata tangga itu dipengkar. Jadi umpamanya mereka imam teh mundur heula itu sah. Dan margina satu bangunan satu masjid. Jangan syarat izwiro saking itu umpami terjadinya di luar masjid. Di masjid mah asalkan terang karena gerakan imam itu desa bios-bios walaupun sengaja mundur menuju ke imam. Terus di imam di masjid gaya disyaratkan karena bebas izwiro saking itu. Umpami di masjid, di luar masjid itu memang karena ayat karena tadi ayat 2 jadi saat jarak antara imam sama makmum itu ulah melebihi 300 hasta teras kekening ayat penghalang maka di masjidnya itu syaratnya ngatur kurang karena terang baik karena gerakan imam apakah terang langsung ke imam antara tinggal pertama kurang antara itu sabab ngadamu sebagai imam nanti itu masalah masalah ansucina gitu si imam di anon jarak itu apa kan masalah jarak itu menawi imam posisi di masjid si makmum di luar masjid umpami gitu jaraknya itu kan tadi atas jantan umpami imam di masjid imam di luar masjid itu di tungtung masjid sanes imam di tungtung masjid sampai ke makmum itu ulah melebihi 300 hasta. Umpami dua-duanya di luar masjid, maka jarak antara imam sama makmum. Umpami imam di masjid, makmum di luar masjid, di etang jarak ada di tungtung masjid. Gitu. Komatema masjidnya ayat 100 meter. Maka itu masjidnya dari etang 100 meter teh. Maka di ujung masjid sampai ke imam itu umpami ayat kira 300 hasta 140 meter maka sah nama undang umpami melebihi 300 hasta berarti desa itu menarik. Nah terus saya hukumkan masalah itu jangan masalah nak nindikan mihrab itu mohon desa bios tapi umpami ayat hajat lintak limil makmumina karena kaum agar makmum tapi umpami ke ayat hajat dari kebutuhan karena supaya saya umatnya itu hukumnya makruh ninggikan mihrab imam itu desa teratasan makmum itu hukumnya umpami ayah hajat itu desa bios tapi umpami ke ayah hajat itu hukumnya makruh itu nabi batasan hajat apa? Nabi hajat hajatnya imamnya letik jadi imamnya pendek terus jadi kesimpulan tadi kami pokoknya berjamaah di masjid tanpa batas itu jadi masalah itu di masjid gaulan tadi lalu nyambung dan mana namun nyambung itu dengan satu mau imam di parimbaran di mihrab inna masul mihrab di modilah mihrab teh parimbaran disebut mihrab tempat perang imam di setan di dunia di bumi supaya khusyuk mihrab imam di mihrab makmum anak berpedu sah tapi ieu sah mahalana teu meunang maksudna mahalana teu meunang kita berusaha doang karena makmum lamun salat urang imam jeung makmum mungkul duaan imam jeung makmum teh ngan bedakeun sakedik teh padari cek angin teh menang pahala lain sama nasabana kullu makruhin min haitsu jama'atu tufawitu fadilatal jamaah setiap kemakruhan timbulkeun dina jamaah kalengitkeun pahala berjamaah eta nu kudu dicatat Allah maka nggak mau
Kalau di grup kita minta maka selanjutnya pertanyaan berikutnya betul kakek panitia minta Ayo pertanyaan. Punten Kang Haji, Kang Haji punten tadi anu dijelaskan ku Kang Haji Arifin laras mukobilna kan upami masjid eta teh naon teh masjid anu di daerah eta pintu. Nah sedangkan kita salah sama permasalahan anu terjadi di eta teh yaitu jarak antara sekolah sama masjid anu di daerah eta cacat gitu. Nah sedangkan masjid eta teh terpintu gitu. Namun sekolah daerah di mana, nah TKI dilarang wakasek teh Jumatan di masjid eta, masjid dulu di daerah eta, dilarang sebenarnya. Terus jadi wajib Jumatan di sekolah. Jadi maksud pilu teh pilu secara keseluruhan sanajan tengah sanajan masjid dengan setengah tetap sah maksudnya kepilu jelmaan maksud pilu didinya lalu kira-kira sadesa cicing didinya asup ka meter dari sama cinta muaman pilu berarti itu banget ini di redaksi dan ditulis ada saya kesempatan cara modern. nah Kesempatan cacat. catat tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan saat tadi di budaya bahwa cicing salami 40 duka hari 3 tahun eta langkung sae daripada ngalaman sholat. Saupami sholat teh imam sare atau nurutan atau bawah anu dikirimkan ke urang teh hidup derekan geus sedang urang itu lebat waktos anu enggan bahkan tetapi bade sepa tos gitu nah teh urang teh meuli maksana kanggo ngambil dulu kanggo laksanakeun salat atanapi kumaha atanapi urang salat dihormati waktu waduh teh cuma syarat gitu salat pagi betul dan tak kumaha gitu anu hiji anu kedua perkawis musola aya di beberapa aya masjid aya musola bahkan di perkantoran oge aya musola termasuk simkuring pagi jeung masjid dengan seukur Jumat Minggu sehari-hari nama ka musola nah aya teh biasa sholat tahiyatul masjid atau nabi kumaha gitu bagi kita akan musuhan tahiyatul sholat tetapi kumaha gitu atau nabi itu sebagian kesempatan tahiyatul masjid gitu sarana mau itikaf atau no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua penanya lagi Pak. Kiaimu dibayar kiaimu. Pertanyaan berikutnya Maka. Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat para masyayikh sadayana yang ada terusan ya terbatas jantan polemik dina waktu sadayana hakutan sesuai sekarang masalah yang kita disami ia berkaitan dina waktu sadayana menuju musim tentang masalah nasab.
simkuring pada harus kurang ieu langkah kurang sebaiknya udah kumaha. Nah, sikap orang udah kumaha, apakah cekap syukur ataupun orang kumaha. Terus masalah polemik ieu termasukna masalah usul ataupun masalah furu'. Terus seterusnya kanggo mengetahui tentang masalah nasab ieu seperti kumaha. Terus anu janten permasalahan ieu nganyahokeun dengan tentang masalah tes DNA. Eta seperti kumaha. Terus saterusna ieu kanggo dina masalah hukumna ieu panginten simkuring pada itu maros hiji masalah hukum anu mengakui hukumna kumaha terus anu mengingkari hukumna kumaha. Eta panginten simkuring nuhun pembahasan di para kiai di para usai bagi ieu teh tidak bisa teorina bagi menuju bumi dina waktu saya. Hatur nuhun kepada penonton akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami biasa semantaran senang referensi. Masakan benar sareng kumron enggak? Mongkoli. Maka dibuka satu nanya lagi. Satu lagi, penanya yang mau bertanya, angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua perkawis yang menjelaskan berkaitan sarana masjid musola terus batas masjid. Dina hiji waktos aya nu i'tikaf di musola. Aya nu ngageukeun i'tikaf mah di masjid ulah di musola. Berarti status musola beda sareng masjid. Tapi dina waktu anu sanes aya pangawasan ibu-ibu dan tawisna aya penjujuhan. Aya ngageukeun ulah dan muhib mah ulah cari di masjid lami-lami. Kenging sote sekedar ngalangkung. Eta ge pamit teh kamatos mutawalif. Nah, berarti dina hal eta status musola sami sama masjid. Terus nuka dua anu i'tikaf di teras musola, di teras masjid. Digeuykeun eta mah teras masjid, di luar masjid. I'tikaf mah kada dilebat. Upami di luar mah teu kalebat masjid, teu kalebat pahala i'tikaf. Tapi dina hiji waktos deui aya pangaosan diumumkan ibu-ibu anu nuju pamangan wayahna carina dina teras. Tentang ieu teh batas masjid aya di mana? Terus perbedaan status masjid sareng salat sapertos kumaha. Nah, itu nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin ya atas? Anu kalian harus khususnya di pulau mungkin ada donasi. Pada waktos masih seger sampai tahun 11 pertanyaan. Pokoknya tahun 11 we jawab kayak mana. Bismillahirrahmanirrahim. Para kiai, para satid hapunten. Hukumna kumaha upami urang ayeuna pas ngiring sholat Jumat. Urang biasa sholat Jumat ada 2 kali. Tapi pas harita urang dongkal
ada khotib terus naik orang kaca sholat sunat Jumat qobliyah. Apakah orang sholat heula atau nabi kumaha kumargi khotib terus naik di mimbar hatur nuhun mangga. Pertanyaan keempat nih dari Dharma. Ini masalah yang pertama mungkin kurang jelas, ya bisa dijelaskan lagi. Intinya aja. Mohon intinya. Teori betul, teori. Coba. Langsung ke pertanyaan apa kan? Ya. Jadi upami urang teh acan sholat, tapi urang teh teu aya jalan, teu aya akses kanggo ngambil wudu kecuali ngalakuan anu bersolat. Ari dihartosan teh tidak beres sholat teh duka maaf, duka nututan urang teh apa kan itu tidak beres teh. Tahiyat mindeng kitu teh. Tah urang teh kumaha? Tah urang teh sholat dihormati waktu cukup teh sareng teh kitu teh. Gitu. Eta nu kahijipan eta gitu. Jadi maksud tadi itu kan ayat sutro, oke. Jadi lamun orang hal makruh, kalimatnya tidak naon dengan makruh. Kan maksud makruh itu lamun teu nemu syarat sutro, lamun jamina make sajadah, make naon teh teu eta. Terus lewat kata-kata sajadah atau kan lamun jamina teu make naon mah. Urang boleh ngalangkung saukuran kira-kira sutro sakumaha itu maksudnya. Mungkin nu dosa nu makruh lain kurang, manehna nu salat. Paham teu? Tak gitu maksudnya. Jadi mah pertanyaan gitu mah. Gitu. Terus tadi pertanyaannya nu kedua tentang musola. Apakah ada sholat tahiyatul musola atau tahiyatul langgar? Jadi nanti pernah ninggal kayak utang Haji Asep bab nasab Haji Asep. Jadi ayat di kitab fikih bahkan di Nasahidiniya bab itikaf. Bab itikaf wal aula bil masjidil jami. Jadi itikaf itu paling afdal di masjid jami. Berarti nusuk pakai Jumat. Berarti masjid-masjid sedekah saya di hukuman masjid. Patokanna mau kipa di sholat. Satu tempat nu diwakafkeun jam sholat. Eta ini panjang nu disurahkeun sholat 5 waktu, sholat cek karena namun di mana. Di hadis kurban cek Nabi man wajada sa'atan fala mudhi fala yaqurbana musallana kan gitu, lain masjidan lain. Jadi di zaman Nabi aya musala tempat sholat Idul Adha dan Idul Fitri lain di masjid. Tapi khusus tempat eta lain lapangan kasih kurang awewe musarana buka bopek didinya pakai nah tetap ada sapi di masjid kayak Idul Fitri kan gitu. Jadi kecuali hanya tempat khusus kan itu. Kemudian batasan-batasan masjid di antawisna anu saukuran diwakafkeun di dinya kangge sholat termasuk hadul masjid seperti bahkan tempat neden sendal lagi masjid kere asupna tempat neden sendal hari WC mana namina ada satu tempat khusus kangge buang air besar. Jadi tidak ada masalah kan. Anu kaiuhan lah, nu kaiuhan ku bangunan masjid. Kecuali nu nabihan ka payung, yang sorondo deui tah eta aya nu nyareuskeun eta mah can asup ka masjid. Sabab analogna dina Masjid Nabawi itu Masjid Nabawi mun teu salah
belastihan eta aslina penambahan tetap asup tadi dinya teh salat arba'in dia masuk kayaknya gitu. Jadi fardullah wasi'ah luas kan tetap engke lamun ieu emper masjid jadi naon asup ke masjid hukum nohet dosa segala ulah tadinya tetap hukum berjalan kecuali di balai tambang asup ke masjid sama jangan untuk yang sholat sama mereka itu lumayan ya deh gitu. Kang Asep sekolah di Bani Sahir pimpin berarti Bani Sahir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaikhina para kiai yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa kembali hadir di tempat yang mulia ini. Kemudian tadi saya mendengar ada masalah yang sedang viral, masalah nasab. Memang sebagai tokoh masyarakat dalam hal ini memang harus mengambil sikap, karena di Nahdlatul Ulama sendiri belum dibicarakan bagaimana kita harus bersikap mewakili pribadi. Dari kesepuhan menugaskan saya untuk bicara tentang nasab. Kalau prinsip saya yang pertama adalah apa yang diajarkan guru-guru kita adalah dalil prinsip. Jadi dari awal, dari dulu di pesantren itu kita sudah mengetahui bahwa Saudi Sayyid Alwi itu betul adalah putranya Ibnu Ubaidillah. Ubaidillah itu putra dari Ahmad bin Isa. Di kalangan pesantren sendiri nasabnya Pak Alawi itu sudah diisbatkan nyambung kepada baginda Agung Nabi besar Muhammad SAW, dan itu dijelaskan oleh ketua PBNU sendiri bahwa ulama hina min sawa'il a'zam, ulama-ulama besar kita sudah menetapkan, sudah mengisbatkan bahwa Ba'alawi itu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ulama-ulama kita, dari kiai-kiai kita, banyak juga yang sudah mengisbatkan itu, diantaranya Gus Najib, Idrus Ramli, kemudian Ketua Surya PBNU dan sebagainya. Terlebih dari para kiai-kiai pesantren yang salaf sudah mengisbatkan itu.
Kemarin itu ada siaran dari salah satu cucunya Syekhona Khalil yang mengiktiraf yang menentang tesisnya Kiai Imam. Dan itu penjelasannya sangat bagus sekali. Sangat bagus karena di situ bisa menunjukkan kelemahan dari tesis Kiai Imam itu. Salah satu kelemahan tesis Kiai Imam itu karena beliau mengambil kitab yang menjadi andalannya adalah Syajarah Mubarakah, di mana Syajarah Mubarakah itu ternyata versinya orang Wahabi. Dan kita tahu bahwa orang-orang yang tidak mengakui nasabnya Rasulullah itu adalah orang-orang Wahabi. Nah, jadi menurut saya pribadi, kita sebagai orang-orang Nahdliyin terutama tetaplah berpegang teguh kepada ulama-ulama salaf kita dulu. Apalagi di antara kiai-kiai ini kan banyak yang mengaji dan bahkan mengamalkan amalan-amalan yang dikarang atau yang ditetapkan oleh para Ma'lawi di antara Ratibul Haddad, Ratibul Atas, bahkan di pesantren kita banyak kita ajarkan surah Taufik. Surah Taufik itu salah satu adalah karena Ma'lawi. Dan ketika kita tidak mengakui Ma'lawi, maka seluruh amal yang kita lakukan pun akan hilang, akan terputus dengan sendirinya. Terlebih apabila kita tidak mengakui dunia Rasul. Hitung-hitungannya begini, kalau saya berpikir, oke, siapa yang benar hanya Allah yang tahu. Ketika kemudian kita berpegang kepada bahwa Ma'lawi itu adalah min dzurriyyati Rasulillah dan kenyataannya benar, alhamdulillah, berarti kebaikan anugerah bagi kita luar biasa. Tapi saat kita berpegang dan meyakini bahwa Ma'lawi itu adalah min dzurriyyati Rasulillah, kemudian kenyataannya tidak, itu pun tidak apa-apa, tidak ada kerugian bagi kita. Ya. Sama dengan orang melakukan sholat dan dia mengiktikadkan bahwa seluruh yang ada di sholat itu adalah rukun semua, tetap sholatnya sah. Berbeda dengan apabila ada orang melaksanakan sholat tetapi dia mengiktikadkan tidak ada satupun rukun di dalam sholat, maka batal sholatnya. Sama dengan seperti itu. Ketika kita mengakui nasab Ma'lawi min dzurriyyati Rasulillah dan kenyataannya kemudian benar, alhamdulillah, kenyataannya tidak nyambung, tidak ada kerugian bagi kita. Kita tetap dapat keberkahannya karena toh mereka itu bukan hanya sekedar dilihat dari sekedar dzurriyyahnya saja, tapi mereka itu dilihat dari sisi kewaliannya, kealimannya, keilmuannya. Jadi banyak hal yang harus kita lihat. Dan kita takdim mahabbah itu bukan hanya kepada dzurriyyah Rasul saja, tapi kita harus takdim juga kepada orang-orang yang soleh, yang alim, yang waliullah dan segala macam. Jadi makanya timbul istilah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Maksudnya bagaimana salah mencintai? Kita mencintai kepada dzurriyyah Rasulullah, kepada Ma'lawi, kita cinta kepada para habib, ya. Kemudian ternyata tidak nyambung, akhirnya kan salah mencintai, dan tidak ada artinya. Daripada kita membenci, ternyata Ma'lawi itu adalah min dzurriyyati Rasulillah. Mau kemana kita minta tolong? Mau kemana kita minta perlindungan? Habislah semua. Makanya coba saja anak bapak, incu bapak tidak diakui. Bagaimana sakitnya seorang kakek, bagaimana sakitnya Rasulullah ketika anak dan cucunya tidak diakui oleh kita. Makanya di sini jangan main-main, lebih baik kita mengamankan diri kita dan keluarga kita. Ya, daripada tidak bisa menjelaskan, lebih baik diam. Masya Allah.
Jangan-jangan ini adalah bagian dari menghancurkan Indonesia ya. Bagian menghancurkan Indonesia dengan mengadukan Habib dan kiai lokalnya dan kiai Indonesia dan kiai Nusantara. Yang dijadikan tumpangan adalah NU. Ya kesimpulannya karena panjangnya. Kesimpulannya sikap kita itu yang pertama kalau saya mendorong patuhan kepada kiai-kiai kita dulu ya, jadi kita tetap meyakini bahwa Pahlawi itu adalah menyentuh dia Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kenapa saya pertimbangkan begitu? Karena kalau kita salah naik atau salah membenci ya tidak mengakui bisa bahaya. Itu saja, jadi kita tetap berpegang kepada ulama-ulama tua kita. Masa sekelas salah, masa sekelas saya Al-Ghalil salah, masa sekelas saya Nawawi salah, kan begitu. Maka fenomena kan luar biasa, bukan hanya sekedar ini sekarang anak-anak muda itu sepertinya bahagia banget kalau Pahlawi itu bukan cucunya Rasulullah. Dan akhirnya terjadilah benturan-benturan antara tanda-tandanya NU dengan para Habib sendiri yang akan dibenturkan. Makanya ini harus hati-hati. Ya, terima kasih. Manawi Nabi Hasan ini dia terkadang jangan kurang ayat mana bagian namanya tahap syariat katanya jangan sama makom beda wahir wala takum bisa wahir jangan sekolah tadi dengan kesepuhan itu saya guru-guru orang itu terus menyatakan para habaib itu laras katanya jangan langsung orang maka mengikuti guru-guru baik. Terus himbauan Panawi kami habis sekarang sedih katanya umpama meninggal postingan terutama Habib-Habib anu nyampeun kadang kawis secara lahiriah kadang kawis seger anu komen itu seperti anu istighfar gitu ya dihana itu power. Jadi saya nama itu di postingan WA itu malah tekan di share power gitu ya. Nah ini kan ayat dawahan kang dia Nabi dan jangan benci karena turunan itu naudzubillah kan maut suul khatimah itu paling bagus kan hanya orang mata baik dan pas pun didawahkan anu da urang sanes pakarna bujang-bujang paksa urang anu gaya naon-naonan kitu nya anu eta ge tos eta. Nah urang meninggalkan eta bae tersama anu teh Habibus Syekh si Masari itu sadayana itu adalah takdim. Nah maka abdi nyuhunkeun itu ka anggota grup gitu di mana bae. Dan kita untuk memicu pro kontra saya nama tekan di share power adalah ya tak coba tadi kabar sarankan kiai yang itu tidak apa jadi umpamanya tadi kan ngalamun umpamanya di ayat di jalan kan dia sholat yang kalau udah tadi apakah bisa sholat pakai toburen dan kurang jiwa lewatan dengan kang ade diri ngalewat tersah sholat pakai lutut lewatan tidak pekajin ayat nu mampu asubna karena ngadukeun dua masalah idza ta'arada mafsadatani ru'iyah ahammuhuma mafsadah ngalewat kalau sholat haram makruh tekanan haram tadi tinggalkan sholat bagus jelas kus haramnya gede
sugan bae dosa nu tadi katutupan ku salat. Sehingga lamun jelema keur boga ninggalkeun salat sawaktu wa hajja satina hijajan. Jelema salat ninggalkeun sawaktu geus boga haji 70 kali eta ganjaran haji moal bisa ngalebur dosana ninggalkeun salat sawat. Terus kabar tadi tos kajawab sadaya nang kantun maosna bagabagna itu mah duit geus tadi kita ada bagi kita apa lamun kita kurang masuk ke masjid khutbah lamun khutbah nang masih panjang sunnah hiji atau terjemahkeun masuk panjang lah salat tinggal salat qobliyah dhuhur bari tahiyatul masjid hijikeun terus tadi cenah tahiyatul masjid bakantun kumaha sabaraha adzan geuning samlarang tuli eta tujuanna namun calik ke aya di kesempatan salat tahiyatul masjid gitu Pak wa yaqutu bil qu'ud wa innasiyat gitu kan itu apa lamun khutbah sakedik teh khutbah aya orang salat ge salat ge Jumat manten hormat manten ulah daguan bae sampai kamis tapi bari nangtung gitu sekedap kan kurang salat 10 atas kantos adan di kohor bade Jumat bade qobliyah Jumat nah tapi adan langsung imam naik nah urang teh apakah urang di cacan qobliyah kumaha eta jadi Jumat salah asuk tadi jadi orang sholat Jumat sholat karena dalilnya innama baina adzanil as-sholat setiap sholat nu aya adzan jeung qomat eta qobliyah itu we patokannya dalilnya eta dalil Allah sedikit nyimpulkeun sedikit tambahan perkawis masalah mushola sareng masjid ieu kantun ditingali niat wakifna saur Syekh Nawawi dina kitab Nihayatul Zahid fal qala adzantu fi sholati tahiyyah fi hadzal mahal shalah masjidah saya izinkan tempat ini untuk dijadikan sholat tahiyatul masjid atau diizinkan untuk iktikaf soro masjid dan maka tempat itu jadi masjid sekalipun bentuknya mushola. Jadi dilihat daripada niat wakifnya. Beda kalau misalnya saya izinkan tempat ini untuk sholat maka tidak jadi masjid karena sholat mah di mana baik. Gitu. Misalnya sholat di madrasah atau di tempat ini saya izinkan tempat ini untuk sholat maka bukan masjid tapi tempat sholat musola langganan ternyata sahur Syekh Nawawi pertanyaan dari Kang Agus terus masalah nasab mangga tadi tos dijelaskan tapi ini tidak mewakili forum karena kita tetap sama-sama mengikuti bagaimana para ulama sajalah gitu dan sedikit tambahannya yang bisa memutus nasab itu adalah dalam kitab Fatawi Al-Hadisiyah Imam Ibnu Hajar yang bisa memutus nasab keturunan Nabi itu diantaranya adalah kalau dia benar-benar kafir kan seueur aya di medsos ge Habib anu melenceng Habib anu HTI gitu maksudnya Habib nu di Arab tah eta nu bisa memutuskan nasab itu seperti itu kalau misalnya dia benar-benar kufur tidak mewakili grup dan tidak menjawab anu cocok ke akidah Ahmadiyah gitu kan. Jadi eta kembali karena masing-masing bae cek abdi mah aya yang cilaka diturunkeun langsung. Wala yang mantep diturunkeun guru. Geus pokona abdi mah kulo jauh-jauh. Kita bisa ngobrol lah jeung Kang Asep bisa sharing dengan orang tapi pengaruh sih teh kamari ge haol di sama ibadah kan setika. Itu pengaruh.
Jadi anu hati-hati orang di teh terlalu teh. Jadi terlalu supaya Yahudi nanya. Hadina surah kita kalau muslim ya Yahud pakot kafir. Murtad sadar pemurtadan teh ngomong Yahudi ka jelema Islam. Kan gitu. Sokong jadi masalah teh. Terus wabi di kadang-kadang di kaji sadaya ngaji soalnya dikaji kadang-kadang Habib jeung Syarif itu bisa ngabedakeun di kumaha tesis bukan di kudulijen Syekh Nawawi bukan di kudulijen jelas lamun di ditu bahasana Sayyid di Mekah di ditu awewena Syarifah lamun di urang mah di Yaman Habib di Bapak Ubabah ya tahun deh kita istilah gitu ayat saya lama dan ayah Habib mimiti Habib teh Habib Abdurrahman Al-Bughdor tah gelar mimiti Habib teh Habib Abdurrahman Al-Bughdor tapi nu ngomong saya Habib bukan saking ilmuna tinggi akhlakna baik ku masyarakat ya Habib tapi tidak ya Habib wala mau Syekh Abu Bakar bin Salim Syekh Abdul Qadir Jalani Ekti Hasani Ekti Husaini serowe itu tolong lagi teh benar maka soain ge benar lagi nah gaya bahasa lagi itu benar namun kurang dinaon teh udah karena kitab-kitab kolot baheula teh itu jadi ulah perlu baik hati-hati maka hati-hati sok kurang ragu-ragu ya boleh tapi yang penting karena nasab itu termasuk minal kuliatil khamsi menang pilar Islam 5 jaga nasab ulah zina kemudian jaga roh ulah ngabunuh kemudian jaga harta ulah maling jaga keturunan ulah zina kan gitu itu termasuk kuliatil khamsi mengkasar oke cuma ulah gagal itu maksudnya ulah gagal ini balikin ke orang Kang Odin contohnya Kang Odinnya Kang Odin kan lain turunan Hasan Maulani coba itu mau kok ini lagi tulis sohib muda adro bima fiha nuboga iman leuwih nyaho naon wae di iman leuwih nyaho nasab paranana tauhid kok lu nyaho di Banten paranana moal maka hati-hati lah hati-hati sharing dan sampai kita ya batasnya di mana saat ini sudah saya diberi harus kali saya masak kerana nuri masalah itu bukan masalahnya tapi penyelesaian sejarah bukan masalahnya kita mengambil dari bahasa karena itu ya barangkali bahwa penyelesaian masalah atau sejarah kan orang selalu muhyiddin ulah dulu lagi tentang mahal juga yang guru mulia itu kenal tapi guru mengatakan apa asal yang mengatakan guru mulia Habibana guru mulia mah kesalahan pamilihan lasen ini guru mulia Bah Mansur para pemimpin aku tuh mengulah kita tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara sampai kage anu nanya kumaha da cekap kage nanya cekap asli jadi dia kesimpulannya tetap yang masalah itu nasabnya nasab yang dimasalahin masalah dia nyambung dia kan nasabnya adapun individu pribadi masing-masing terserah Habib ayah lunak kiai jenuh mau lunak pejabat banyak apa ayah makanya buka web pertanyaan jadi anu beda paham ulah mesti non nggak ada atau pemecah belah
postingan Wahabi. Dan itu tidak masalah nasab. Bagian kedua ini bagian itu harus dari nama selesai harus dari paksa hukuman dan jadi niatan mukul tadi aku Pak Kabar simpuli mendak salah satu yosnya di kitab Al-Jumu'ah Sahih Muslim hadis 857 yang tambahnya Qala Nabi wa idza khala ahadukum al-masjida yaumal jum'ah wal imamu yakhutubu falyajlis gitu ya. Terus ada kata-kata mulai dari hadis dan selalu Imam Malikin kedah dimurodan simpulin yang menyandat referensi opat madhab di antawisna madhab Hanafi sareng madhab Maliki itu sepakat pakabab senang ketika Imam Tosfut Bahma sepakat madhab Hanafi di antawisna di kitab Hidayah Salah Hidayatul Mubtadiin oke madhab Maliki di antawisna di kitab Mudawamatul Kubro sadayana sepakat ulah sholat apapun langsung paling jenis cari sesuai dengan teks original hadis anu tadi. Tapi dua madhab di antawisna madhab Imam Syafi'i tadi apikeun karewos di Abah Umar dina kitab Majmu' Syarah Muhadzab anu kadua dina madhab Imam Hambali beritanya dina kitab Mughninya begitu lepat kalangan Imam Ibnu Qudamah sepakat pemahaman bin tadi mangga dengan naon ketika imam atau khutbah pada tahiyat kalau masjid atau nanti qobliyah tapi bahasa Imam Syafi'i di antawisna madhab Syafi'i di kitab tadi syarah muhadzab ya fal yusolli khofifatan salatna sakira-kiraan singkat tapi teu ngaganggu intina mah sami sareng Abah Arifin tadi nya terus kena panjang deui jadi ini nama biasa tapi khofifatan ulah taswis kita khofifatan itu intinya Bapak Ibu terus Bapak Alawi mah ulah sagadakeun mereka itu Bapak Ibu pon atau tabihan kita mah sekedar negaskeun ukur maka dibuka di sesi pertanyaan maka mau dijelaskan maksudnya lebih dijelaskan maksudnya kita bisa pakai pertanyaan maka lagi mengesahkan masalah kontrasepsi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bapak menyatakan bahwa menolak atas peraturan PP nomor 28 tahun 2024 masalah kontrasepsi di sekolah tersebut disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi. Sikap ulang kumaha forum mengambil aturan ieu lain cari cimbae nah cukup ku MUI ku PBNU tapi aya hate makan kudu hate makan masing-masing aja orang tukang pintah unggul ke meureun hari ingkar mah kudu lain wajib ingkar mah kan kumaha forum kumaha mangga kudu ka PBNU unggul mana kudu aya unggul lamun aya can cocokan bisa cocokan mah urang tak cocokan urang nyatakan bahwa ingkar masalah PP nomor 28 maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana di podcast Pak Moderator Pertama sana Pak tawaran satu orang lagi satu lagi soknya tambah dia. Haji. Sampai jam 11 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyikapi PP nomor 28 tadi akibatnya pukulan ke orang sadaya. Pukulan ke orang sadaya kunaon ayeuna di Kuningan. Kurang rencangan kurang tos aya 8 pasang LGBT anu tos ditangani. Ieu masih seueur. Tah kituna kumaha carana ieu urang selaku forum, kumaha urang selaku orang tua menyikapi putra-putra urang, menyikapi tetangga urang. Ku ayana LGBT semakin berkembang. LGBT mah dapat pilandongan dihijikan jeung sanes malah nambahan jeung sanes. Enggak lah. Tah ieu tadi nama keringan sambutan abdi teh bade dijieun masalah LGBT, masalah HIV. HIV di Kuningan tos aya 478. Tantangan ke urang sadaya. Tanya hoan tuh pakai ajengan yayang alhamdulillah. Apal tadi tanya hoan. Lu ketika mama hampir ayat 700 lambung. Lalat dongna diajak di Kuningan teh kersa berkaluan. Ieu mata bau penyakit panyawa. Makana abi hoyong sasaran itu mahacara soal LGBT tidak berkembang. Supaya HIV tidak berkembang, supaya narkoba tidak berkembang, kumaha cara? Jadi urang sambil dari kitab sasaran urang bahas kumaha carana ieu urang kawargi supaya warga Kuningan tidak terjangkit penyakit anu disaur tadi. Manangna PP nomor 28 tadi sikap urang kumaha mangga nyanggakeun abdi kasadayana. Apakah baik kalau anak sekolah sudah pakai kontrasepsi? Atau bener enaknya kayaknya nuan kene. Nah, jadi sok kurang emutan sasarangan. Maka emutan sasarangan ulah urang silegan pakai baik. Kumaha carana urang ngabina urang kali di lingkungan. Sebab pakai hapunten aya sasaur sepuh kapukur didinya aya cai wudu didinya aya cai kiki. Tah ieu urang terpukul sadaya anu terserang LGBT kita di lingkungan urang sada di lingkungan terpencil. Tah itu bapak sadayana mangga urang bahasa sarangan kumaha tah PP nomor 28. Atur nuhun, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung baik. Nah, persoalannya harus tidak mungkin lahir PP lalu saya benar-benar karena selama undang-undang PP terus lahir mengikat artinya sah. Kumaha sarana orang melawan ini terbiasa kumpul diskusi kita. Paling tidak orang langsung kabur malah coba besar. Udah ke Jakarta malah makin sudah diresmi ke Jakarta. Hanya kan persoalan tinggal hari urusan hukum namanya Kuningan apa penyimpangan itu. Orang saya termasuk negara yang di dunia nomor 2 bersama rankingnya. Mana yang judi di Jawa Barat membaca hampir 3 triliun perputaran judi online. Malah akhirnya tiap hari ada berita yang sangat menyedihkan. Anaknya membunuh ayahnya. Ada yang sudah itu sudah banyak yang masuk rumah sakit.
Nah itu pun kan gejala kehidupan kurang air lupa ngapain pakai rumah ya tugas rumah air ya bicara dari waktu pemerintah daerah salah DPRD contohnya dia upami urusan kondom rasa kolak dalam wilayah ini artinya ini sudah membebaskan seks pelajar. Intinya anak pelajar disuruh berbuat zina. Nah iya, kalau bilang bapak dan putra di sekolah enak, kontrak sudah masuk. Semua sudut-sudut sudah dimasuki oleh narkoba oleh yang mengatakan iya kurang selamat ke Pak. Nah, kurang digugat di akhirat bapak-bapak bersama senang dia putar sok kabar kesah pakai jati difasilitasi dialog para kiai dialog dengan Pemda dengan DPR sangat tanggung jawab urusan pendidikan dihadirkan. Dalam kurang baru bisa ada program di dia dan bahan ngaranuan jadi bayangkan akhirnya mah perlu keluar ya jadi ya hari kiai mah pasti sarapan mah gorok ya mungkin ya jadi pagi mempunyai pengalaman desa ya tolong difasilitasi ke depan dan ini segera power yang ke depan akhirnya mau ulang-ulang anak SMP SD terus ya SD sudah main judi Pak karena sudah gampang aplikasinya gampang di penato 1.000 main dipancing terus Masya Allah tuh ngeri kamar ini ke peringatan dua kali dulu lagi mas sebagai Ibro ajalah masa pak orang sana saya tugas perangkai berat menghadapi materi jadi memang kena kuning awe situasi enak kurang ngeri enak kemarin di Jakarta terjadi Masya Allah terjadi kontes terbuka antara gen jadi terus itu gimana kita mati nyalakan pimpinan diskusi lah coba para kiai berapa orang menghadap ini situasinya datanya seperti dia tapi pernah menangani itu urusan air itu ya ukur jelasnya itu sumur kita mah yang mau buka 400 yang mau mati kali itu catat butuh catat sampai aja bagi kemana bisa dibahas tapi jadi kudu ayat action ayat kita dibahas di dia kira hadir ada taman Apunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inti nama insyaallah kage masalah PP nomor 28 dia ke urusan di luhur tapi tetap insyaallah drama sadayana ingkar piraku anak sekolah diberikan kondom atau pil dan perlu diketahui juga PP ini sudah langsung mendapatkan respon karena ini pendidikan langsung direspon oleh PP Pergunu bahwa menolak seperti ini. Selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya lagi karena masih ada waktu. Silakan. Mungkin saya tadi di negara kaki seorang Kak Agus jantan tadi itu tidak jantan di hanya hadis di antausna
Dina riwayat Imam Muslim jaa Sulaiman al-Ghafari bi yaumil jum'ati wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu fajara safaqala ya Sulaim kum barka rakaataini. Jadi itu bertentangan kan. Anu hari Sabtu tadi beratos tekengin tekengin sholat sementara di dia sholat Nabi bagi di waktu sampai Nabi itu menuju khutbah dongkap Sulaim al-Ghafari. Kajian Nabi disebut bah ras atas Sulaim itu fajar rasa ras hanya cari. Pakola hanya Nabi ngawadahu ya Sulaim kum barka rakaataini. Wahai Sulaim anda sholat 2 rakaat. Kayak jantan asal bahwa sunnah walaupun imam menuju khutbah itu disunatkan tetap pada sholat sunnah. Bahkan di dia redaksina wa man dakhala al masjid wal imam yatubu sholat rakaataini khafifataini summa jalan summa yajlisu. Jadi di mana-mana jalmi lebat ke masjid terus imam menuju khutbah maka sholat 2 rakaat anu ringan. Nah maka di dia tadi bakal sempat kabarnya sholat nawan sauna umpami dirompokna entos sholat sunat qobliyah Jum'ah maka sholat qobliyah sholat tahiyatul masjid. Tapi umpami dirompokna teu acan sholat qobliyah Jum'ah kan sholat qobliyah mah pertama itu dirompok janten langsung bae sholat qobliyah Jumat. Jadi umpami ngalaksanakeun qobliyah oge itu sholat sunat tahiyatul masjid kenging. Mana gitu. Jadi tetap dia disunatkeun bahkan sami sepatoskeun tadi Kang Haji Arifin jadi di mana umpami urang sholat heula tapi mungkin moal kabujeng ngiring tak terus imam kayak nama mangkat tekeng sholat sunat tapi tekeng salih tapi ngadat baik gitu nya. Jadi umpami urang dokap ka masjid imam sakadap bade beres umpami urang sholat sunat itu mungkin takbiratul ihram sareng imam moal kabujeng maka tekeng sholat sunat anjeunna tekeng salih tapi ngadat baik ngatosan imam ke supaya sareng imam manawi eta anu tadi ada di bawah sama teh. Ustaz Ahmad kapayun. Aya. Yang kira atas.